Aku nih wong pelayanan, Mbak. Terus Aku ngapain? urusannya ro gini lho. Susah poe. Rasa Rasa bunga-bunga. Ada yang bilang, salah satu ciri orang bodoh itu gampang marah. Emosinya gampang banget tersulut. Kamis 3 Juli 2025. Seorang driver food bersama pacarnya tertimpa kejadian naas. Mereka dapat kekerasan dari customernya yang memesan kopi. Kronologi kejadian ini bermula saat seorang driver yang kebetulan ditemani pacarnya dapat orderan Shopee Food yang tanpa sengaja masuk secara double order. Pesanan yang masuk terdiri dari pesanan kopi dan makanan. Namun untuk pesanan makanannya cukup membutuhkan proses waktu lama sebelum akhirnya bisa diantar. Hal ini bikin si driver sadar bahwa kemungkinan besar ia akan terlambat mengantar pesanan untuk customer kopinya. Ia pun langsung menjelaskan kondisi terkait dengan harapan bisa sedikit dimaklumi. Tapi yang ia dapat dari customer kopinya adalah respon yang cenderung emosional. Singkat cerita, driver ini telat 5 menit sampai di lokasi customer coffee. Tapi si customer tetap tidak terima pesanannya datang telat. Dan ia pun seakan menantang dengan bertanya, "Mau dikasih bintang berapa, Mas?" Tak sampai di situ, dengan nada angkuh, dia juga menyampaikan bahwa dirinya itu orang pelayaran. Entah motifnya apa, tapi mungkin maksudnya adalah ia sedang mengaitkan keterlambatan dengan sebuah kedisiplinan. Sebetulnya driver dan pacarnya itu hendak memberi penjelasan, namun sang customer seakan tidak menghiraukan dan malah membentak dengan nada tinggi. Di sini situasi jadi memanas, di mana si customer malah berteriak meledak-ledak dan berujung pada tindak kekerasan fisik kepada pacar dari si driver. Keributan pun terjadi antara driver dengan customer, sementara beberapa orang dari dalam rumah menyusul keluar. Sampai akhirnya beberapa tetangga ikut keluar dan berhasil melerai keributan. Selepas kejadian itu, melihat cedera fisik yang didapat, pacar si driver melakukan visum dengan bukti dari rekaman video yang sempat dinyalakan saat kejadian. Dan selang 2 hari, ratusan driver Shopee menggeruduk rumah customer atas nama solidaritas dalam bentuk pembelaan sesama driver. Para driver menganggap ini sebuah perendahan profesi. Keadaan saat itu sangat memanas. Polisi pun datang ke lokasi untuk berjaga-jaga. Namun yang disayangkan adalah mobil polisi yang saat itu ada di lokasi malah menjadi sasaran pengerusakan. Buntut dari kejadian ini, si pelaku kekerasan memberi klarifikasi permohonan maaf di hadapan publik. Dan polisi sudah menetapkan ia bersama kakak dan bapaknya sebagai tahanan. Dan usut punya usut, di kemudian hari, profesi sebagai pelayaran yang dibanggakan oleh si customer saat berdebat dengan pacar si driver ini adalah tidak benar. Hal ini diklarifikasi juga oleh ketua RT setempat yang mengatakan kalau pelaku berprofesi kerja sebagai atau bekerja di bidang pelayanan. Sekarang, apa sih yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Yang paling pertama itu jangan mudah tersulut emosi tentunya. Akibat dari luapan emosi yang meledak-ledak hanya membuat keadaan makin tidak membaik. Dalam kasus customer kopi ini, bentuk emosi membuat ia tidak memberi kesempatan orang untuk menjelaskan. Kedua, penting banget kita untuk bersikap empati. Kita kan tahu kalau driver atau Gojek itu kerjaannya di jalan lumayan banting tulang dalam cuaca panas maupun hujan gitu. Setidaknya kita bisa memaklumi lah kalau mereka terlambat sedikit itu bukan masalah yang besar. Toh hanya perkara kopi. Telat minum kopi pun nggak akan bikin kita mati juga sih. Dan setidaknya kalau lu bisa merespon keterlambatan si driver dengan kepala dingin dan mau ngedengerin penjelasannya, kita pasti bisa paham situasi yang dia alamin. Jadi nggak ada lagi tuh potensi keributan. Kalau menurut gua pribadi telat 5 menit itu sih masih wajar ya, dan hal yang biasa aja. Tapi alasan yang paling utama kenapa pentingnya sikap empati itu untuk memanusiakan orang lain sebagai manusia. Apapun profesi orang, mau itu tukang sapu, cleaning service, atau kurir, kayak mereka tetap manusia yang harus dihargai gitu. Belum lagi ada juga sanksi sosial buat keluarga. Bayangin, cuma karena ribut masalah kopi yang telat 5 menit, bisa sampai berdampak buruk buat keluarga. Salah satu sanksinya adalah seperti titik lokasi dari rumah pelaku, diberi nama dengan embel-embel pelayaran. Dan yang paling parah, baru-baru ini keluarga dari pelaku mendapat teror COD yang misterius, yang isinya berbagai jenis barang pesanan yang seperti kulkas, lemari, sampai baju tahanan.
Wah, kalau yang ini sih betul-betul gak bisa dibenarkan juga sih ya. Ini jelas merugikan banyak pihak. Dan buat para teman-teman driver, kita salut dengan solidaritas kalian terhadap sesama driver. Juga tindakan yang kompak untuk menuntut keadilan. Tapi kalau boleh kritik sedikit, sebaiknya jika menyuarakan kebenaran, jangan melakukan tindakan dengan cara yang salah gitu. Tetap patuhi tata tertib dan jangan anarkis agar tetap kondusif. Jangan merusak fasilitas seperti mobil dari instansi kepolisian, karena jelas ini tidak dibenarkan juga. Menurut gua pribadi, menyuarakan sesuatu yang benar tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah.